Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar bareng Kitab Kejadian. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami. Di sore hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus, mengerti, memahami, dan juga melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah menyediakan waktunya untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Kitab Kejadian. Dan saat ini kita sudah sampai di episode yang ke-34. Masih berhubungan dengan seorang tokoh yang bernama Nuh. Ya, kita sudah mempelajari beberapa hal, baik tentang ketaatan, iman, kesetiaan Nuh dalam dia menjalankan setiap perintah Tuhan. Dan kita melihat di sore hari ini, yaitu bagaimana Nuh mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Nuh mendapat pemeliharaan Tuhan dan dia menikmati pemeliharaan Tuhan tersebut. Di waktu lalu kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana iman dan ketaatan Nuh ketika dia diperintahkan untuk membuat bahtera. Di waktu itu tidak ada tanda-tanda akan ada air bah, tidak ada mungkin tanda-tanda alam yang mengindikasikan akan ada suatu bencana besar, tetapi kita melihat Nuh taat terhadap perintah Tuhan. Iman ini tidak dapat dilepaskan dari yang namanya ketaatan. Orang bisa taat ketika dia dikatakan punya satu iman yang teguh di dalam Tuhan. Iman dan ketaatan Nuh inilah yang kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Nuh juga hidup bergaul dengan Allah, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita melihat dalam kehidupannya dia mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan, dan kita melihat Nuh juga mendapatkan berbagai macam berkat ya dari ketaatan ya. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa iman inilah yang begitu penting, bahwa kita tetap percaya di saat yang lain meragukan. Di saat Nuh mulai berpikir tentang bahteranya, dia mulai ukur-ukur, dia mulai persiapkan bahan-bahannya, kayu-kayunya, alat-alat pertukangannya, dan lain sebagainya. Kemudian dia mulai untuk mipil, motong-motong, dan lain sebagainya. Dan mungkin ada orang lewat, orang yang berkata, bertanya, ada apa dengan engkau Nuh? Apa yang akan kau buat? Dan lain sebagainya. Dan kemudian Nuh mungkin dikatakan, dia mengatakan, saya akan buat bahtera. Karena apa engkau buat bahtera? Karena akan ada air bah. Bisa jadi orang-orang akan menertawakan Nuh. Bisa jadi orang-orang akan menganggap Nuh ini gila dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat di saat yang lain meragukan, Nuh tetap percaya pada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan Nuh juga dikatakan tetap bertindak di saat yang lain mengabaikan. Orang-orang di sekitarnya kita melihat tidak ada yang kemudian membantu Nuh, tidak ada yang kemudian mau ikut bahtera, daftar gitu ya, mengisi list daftar hadir masuk bahtera. Ternyata setelah ditunggu-tunggu yang mengisi, ibarat kalau sekarang mengisi list itu tidak ada. Hanya Nuh yang dikatakan mengajak keluarganya, kemudian binatang-binatang sepasang demi sepasang untuk masuk ke dalam bahtera. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah yang menjadi iman yang terus teguh, tetap percaya di saat yang lain meragukan, tetap bertindak di saat yang lain mengabaikan. Kita lihat bagaimana Nuh dia belajar mengerti waktunya Tuhan. Ketika dia diminta untuk membuat bahtera, dia mengukur, dia mipil apa yang dikerjakan, kemudian dia mulai untuk memotong-motong bahannya, dia mulai merangkai semuanya. Dia belajar bekerja dengan waktunya Tuhan.
Tidak disebutkan kapan bahtera itu akan jadi dan air bah itu akan turun. Tidak ada disebutkan, tetapi Nuh tetap melakukan bagiannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya Nuh tidak menunda-nunda. Nuh tidak menunda-nunda apa yang dia kerjakan. Dia melakukan bagian yang harus dikerjakannya. Nuh belajar untuk mengerti waktunya Tuhan. Ketika dikatakan, aku akan mendatangkan air bah, Nuh tahu waktunya tidak akan lama. Kita melihat kembali Bapak Ibu Saudara sekalian di ayat-ayat yang kita baca. Pertama kita melihat lebih dahulu di Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-13, Kejadian 6:13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Inilah harus engkau membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan tadi di ayat 13, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Nah, kemudian apa dikatakan? Buatlah bagimu bahtera itu. Ya, kemudian di ayat 17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu kepadamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan tadi, aku akan memusnahkan segala yang hidup, sebab aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi. Tapi Nuh tidak tahu kapan waktunya, kapan pastinya itu akan terjadi. Tetapi apa Nuh belajar mengerti waktu Tuhan, dia mengerjakan bagiannya, dia tahu waktunya tidak lama, dan dia dikatakan taat melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, di ayat yang terakhir tadi ya, Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Bagi kita sekalian pun, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar mengerti waktunya Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Misalnya umur kita sampai kapan, umur kita berapa, kemudian juga hal-hal lain yang kita tidak mengerti sepenuhnya karena itu di luar kendali kita. Tapi kita belajar untuk memahami bagaimana Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Yang kedua, kita belajar tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, ya dikatakan di 2 Petrus 3. Ketika kedatangan Tuhan, ada orang yang menganggapnya itu sebuah janji kosong bahwa Tuhan akan datang kembali. Tapi firman Tuhan katakan ketika orang justru tidak waspada, justru dikatakan Tuhan itu datang. Karenanya apa yang bisa kita lakukan? Yang mempersiapkan diri hari demi hari dalam satu kesadaran kewaspadaan bahwa Tuhanlah yang berkuasa berdaulat atas semua di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana Nuh belajar mengerti waktu Tuhan. Dan dikatakan dia belajar mengerti tanda zaman. Bagaimana, ternyata Tuhan sudah mau memusnahkan segala yang hidup karena dosa. Tuhan tidak membiarkan dosa itu terus ada. Dikatakan karena dosa. Kesempatan untuk bertobat diberikan Tuhan, tetapi semua ada batasnya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai kita menyia-nyiakan, meremehkan
dan tidak menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ini yang tidak baik. Mari kita belajar juga mengerti tanda-tanda zaman. Di hari-hari sekarang juga kita belajar bagaimana orang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, hamba-hamba Tuhan ya mengatakan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita belajar melihat tanda zaman bahwa akan ada peperangan di sana sini dan segala macam hal. Loh, itu kan dari dulu sudah ada, iya, tapi kita belajar untuk mempersiapkan diri hari demi hari, Bapak Ibu. Dalam satu kesadaran penuh bahwa Tuhan bisa datang kapan saja, bahwa kita dikatakan hendaknya waspada dan berjaga-jagalah. Roh Kudus yang dikatakan memampukan kita, Roh Kudus yang terus mengingatkan kita untuk berjalan di dalam anugerah Tuhan dalam kebenarannya. Kemudian kita melihat ketika tiba waktunya, ketika tiba sudah saatnya air bah itu turun, kita melihat Nuh menikmati perjalanannya. Kita buka kembali dalam Kejadian pasal yang ke-7. Kejadian pasal 7, ketika sudah waktunya dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dan segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 44 malam. 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang dijadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Diberikan warning, diberikan peringatan, diberikan waktu, dan Nuh mengerti waktunya Tuhan. Ayat 7, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Dikatakan kembali ayat 11, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh, serta Sem, Ham, dan Yafet anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu binasalah segala hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya.
Bapak Ibu, saudara sekalian, apa yang kita lihat di sini selain tragedi yang begitu hebat, bencana yang begitu hebat, kalau kita melihat secara manusia, berapa banyak orang yang meninggal, berapa banyak makhluk hidup yang binasa. Tapi di sisi lain kalau kita melihat dari sisi Nuh, bagaimana dia terus berjalan bersama dengan Tuhan, dia di dalam bahtera, dia taat pada Tuhan, dan dia menikmati pemeliharaan Tuhan. Sangat kontras ya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sisi lain, kok sepertinya Tuhan jahat membuat satu semacam genosida, pemusnahan massal ya. Tapi kalau kita lihat backgroundnya Bapak Ibu, bagaimana manusia sudah diberi kesempatan, tetapi terus melakukan dosa. Tuhan tidak mungkin membiarkan dosa. Dalam kehidupan kita pun demikian. Kita yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari kita mendekat, bertobat kepada Tuhan, belajar mengenal Tuhan. Belajar merasakan kasih-Nya, mengenal kasih-Nya. Belajar mengakui Dia dalam segala yang kita kerjakan. Sehingga kita berjalan itu bisa menikmati pemeliharaannya hari demi hari, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita menikmati apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Di sisi lain kita melihat ketika orang mengabaikan Tuhan, tidak peduli pada Tuhan, tidak peduli pada kebenarannya, aturannya, dan lain sebagainya, mereka justru tidak menikmati apa yang disebut pemeliharaan Tuhan. Dianggapnya Tuhan itu kok jahat sekali, saya kok seperti ini ya. Kalau kita melihat orang-orang di luar bahtera, mungkin mereka melihat bahtera, kok Nuh jahat sekali membiarkan kami tenggelam. Tapi kalau kita melihat bahwa sudah diberikan kesempatan selama Nuh membangun bahtera, kemudian selama dia akan naik ke bahtera diberikan waktu 7 hari. 7 hari itu mungkin Nuh juga mengatakan kepada orang-orang, 7 hari lagi aku akan berangkat. Bahtera ini akan berangkat. Siapa yang mau ikut? Bisa jadi seperti itu. Dan kita melihat tetap tidak ada orang yang mau mengikut. Bapak Ibu saudara sekalian, anugerah Tuhan jangan kita sia-siakan. Waktu yang Tuhan berikan jangan kita sia-siakan. Mari sama-sama kita manfaatkan anugerah yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Kita menghargai kasih karunia Allah dengan sebaik-baiknya. Kita melihat jangan kita bersikap mengabaikan ya apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Dan mari kita berbuat bagi Tuhan. Membangun bahtera dalam arti mengajak orang-orang untuk mengikut Tuhan. Mengajak mereka untuk mengakui Allah itu yang berdaulat atas kehidupan setiap manusia. Dan biarlah setiap kita juga menikmati pemeliharaan Tuhan hari demi hari dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sehingga kita dapat menikmati suasana bahtera itu. Dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, dijaga dari segala yang jahat. Air bahnya makin tinggi, bahtera itu makin melampung ya, melambung tinggi. Air bahnya tambah tinggi, bahteranya tambah tinggi lagi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu saudara sekalian, bisa terjadi masalah di dunia ini, bahkan orang memprediksikan hal-hal yang sangat buruk tahun-tahun ke depan dan lain sebagainya. Tetapi kita percaya ketika kita ada dalam bahtera itu, Tuhan akan terus bersama kita dan kita akan dikatakan mengalami pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Mari Bapak Ibu kita menghargai setiap anugerah kasih karunia Tuhan. Kita juga ajak keluarga kita untuk masuk dalam bahtera pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Ajar kami untuk terus dekat dengan Engkau, menikmati perjalanan bersama dengan Engkau, menikmati pemeliharaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami tetap setia dalam pengiringan kami akan Engkau sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun berada. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dalam pergumulan persoalan apapun Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami. Kami akhiri program kami di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Senama Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin.